Islam menekankan visinya yang menebarkan rahmat bagi semesta ini. Bahkan Nabi sendiri tidak membalas doa-doa keburukan yang ditimpakan kepada Nabi yang disampaikan oleh orang-orang kafir maupun orang-orang Yahudi di Madinah pada saat itu. Nah, di dalam konteks Indonesia sendiri sesungguhnya visi Islam rahmatan lil alamin itu juga sudah terejawantahkan di dalam butir-butir konstitusi Republik Indonesia. Karenanya misalnya saya sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu intelektualis Muslim, Yasser Auda, yang menyatakan bahwa di dalam konteks berbangsa dan negara, posisi atau kedudukan Al-Quran dan konstitusi itu setara. Sehingga tidak boleh kita saling mempertentangkan antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat yang ada di dalam konstitusi. Saya kira ini sebagai pengantar yang nanti menjadi pengantar untuk diskusi kita bersama Bapak Gubernur Lemhanas. Kami bertanya langsung kepada Pak Gubernur. Menurut Bapak sendiri gimana Pak Gubernur tentang pandangan Bapak tentang visi konstitusi Indonesia ini dalam melindungi kepentingan segenap warga bangsa Indonesia secara inklusif yang tanpa membedakan ras, suku, bahasa, dan agama. Silahkan Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari awal saya mengucapkan Hari Kartini kepada Ibu Dr. Nini Rahayu. Terima kasih Bapak. Dan semua yang audiens wanita yang ada di dalam pertemuan ini. Menyambung tadi bahwa saya akan mulai dari ketahanan nasional. Kalau ketahanan nasional ini bisa kita wujudkan, maka kita harapkan memang semua bisa berjalan sebagaimana kita harapkan, sebagaimana mestinya, dan tidak ada penyimpangan. Tetapi itu semua tidak bisa kita serahkan kepada satu lembaga saja. Kita tidak bisa serahkan itu kepada pemerintah saja. Itu juga mengikat kita semua warga negara, kita perseorangan sebagai warga negara. Jadi kita pun juga menyadari bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai warga negara yang memberikan sumbangan terhadap keluaran di dalam masyarakat. Ini adalah ketahanan nasional, dan ketahanan nasional itu bukan hanya ada di Indonesia. Ketahanan nasional menjadi kepentingan dari semua negara untuk menjaga keutuhan nasionalnya dan untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu dia juga terdapat di dalam kamus apapun, kamus umum, kamus berbahasa Inggris, yang pada dasarnya berarti adalah kemampuan suatu entitas untuk bisa menjaga kelangsungan hidupnya dan kembali kepada bentuk asalnya apabila atau ketika menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Saya selalu memberikan contohnya itu adalah karet. Kalau karet itu kita tarik, maka bentuknya berubah, dia menjadi molor. Tetapi ketika kita lepas, dia akan kembali kepada bentuk aslinya. Itulah yang dimaksud dengan ketahanan. Nah, pengertian itu kita terapkan ke dalam masyarakat. Apabila masyarakat menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, maka setelah mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, dan kita harapkan masyarakat kita bisa mengatasi, maka kita bisa kembali kepada bentuknya semula. Apa bentuk semula? Yaitu masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Itu yang dimaksud. Bagaimana ketahanan nasional ini bisa diwujudkan? Yaitu dengan mengadakan pembangunan ketahanan gatra atau ketahanan aspek. Aspek itu di Lemhanas ada 5 sebagai dasar analisis, terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Melalui pendekatan itu, maka apabila
bisa kita bangun ketahanan dalam masing-masing bidang, maka akan terbangun ketahanan nasional. Namun apabila salah satu bidang ketahanannya itu lemah, maka ini akan mempengaruhi ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Kriterianya bagaimana? Kriterianya itu yang ada pada ilmu masing-masing aspek. Ketahanan nasional itu merupakan sebuah keadaan. Dia tidak merupakan sebuah disiplin ilmu tunggal. Dia merupakan sebuah keadaan. Oleh karena itu, ketahanan nasional itu bisa baik apabila ketahanan aspek itu bisa kita bangun dengan baik. Nah, dari mana ukuran ketahanan itu baik? Yaitu dari kerangka teoritis masing-masing ilmu, disiplin ilmu masing-masing aspek. Apa itu ketahanan politik? Kita lihat ilmu sosial politik. Apa ketentuan sebuah tatanan politik yang sesuai dengan tujuan? Ekonomi misalnya, kita juga melihat di dalam kerangka teoritis ilmu ekonomi apa saja persyaratannya. Apabila semua persyaratan itu terpenuhi, maka kita harapkan tercapai ketahanan ekonomi. Tetapi kriteria itu hanya bersifat pengetahuan. Bagaimana untuk mentransformasikan ketahanan yang berasal dari ilmu pengetahuan dalam kerangka teoritis menjadi sesuatu yang konkret yang bisa kita rasakan di tengah masyarakat dan untuk diri kita. Maka pengetahuan itu, ilmu-ilmu itu harus kita wujudkan dari teori menjadi sebuah wujud yang konkret dalam bentuk kebijakan. Nah, dalam kebijakan itu oleh siapa? Oleh pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan kebijakan. Kebijakan ekonomi itu adalah dirumuskan oleh menteri-menteri ekonomi yang berdasarkan kepada kerangka teoritis ilmu ekonomi. Itu. Nah, kalau kita lihat lagi ke bawah, maka perwujudan itu harus didasarkan kepada susunan yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pertama-tama adalah tridatra. Analisis itu didasarkan kepada kondisi geografi kita, sumber kekayaan alam kita, dan demografi kita. Yang ingin mentransformasikan dari pengetahuan, dari teori menjadi kebijakan, dia harus mempunyai pengetahuan dan kompetensi. Pengetahuan tentang apa yang sebetulnya membentuk sebuah ketahanan ekonomi, sebuah tatanan ekonomi yang kita harapkan, dan kompetensi untuk mentransformasikan dari kerangka teoritis menjadi kebijakan publik. Kita mengatakan bahwa kita berada dalam sebuah demokrasi, benar. Di dalam demokrasi kita mengatakan kita boleh berbeda pendapat, benar. Di dalam demokrasi kita mengatakan kita harus menghargai perbedaan pendapat, benar. Tetapi kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, ada semua yang membuat persamaan kita, yaitu pada segi empat persegi panjang di bawah, yang dinamakan konsensus dasar. Semua perbedaan itu harus didasarkan kepada titik tolak yang sama, berangkat dari sebuah sumber yang sama, yaitu konsensus dasar kebangsaan. Konsensus dasar kebangsaan itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Semua harus berangkat dari situ. Dan semua harus bertujuan untuk mencapai suatu keadaan, umumnya untuk memperbaiki keadaan yang lebih baik tentang kondisi konsensus dasar. Jadi apabila itu kita lakukan, maka kita akan melihat berjalannya tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sesuai yang kita harapkan. Apabila ada sebuah pemikiran, gagasan yang berasal dari luar konsensus dasar dan bertujuan pada suatu sasaran di luar konsensus dasar, maka kita perlu untuk mewaspadai atau curiga bahwa gagasan tersebut adalah untuk
Pancasila UUD NRI 45, NKRI Bhinneka Tunggal Ika, bahkan untuk menggantikan konsensus dasar tersebut. Oleh karena itu, kembali, semua harus berawal dari konsensus dasar yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa kita pada 19 tahun 45. Semua sebenarnya sudah ada di situ. Kalau kita bisa mau untuk memahami, kalau kita bisa mau untuk mendalami, dan kita bisa mau menaati, maka hal-hal yang kita lihat dan kita pertanyakan pada kondisi sekarang ini itu tidak perlu terjadi. Ini sebetulnya titik tolak dasarnya konsensus dasar. Kita sekrup itu, kita kunci itu. Kuncinya skrupnya boleh dibuang, tapi semua harus berangkat dari konsensus dasar dan bertujuan pada konsensus dasar. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, Bapak Moderator, yaitu bagaimana jaminan bahwa konstitusi itu melindungi segenap warga. Maka itu semua sudah ada di dalam konstitusi, yaitu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan pada yaitu pertama adalah berpegang kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menegaskan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya. Itu ada pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalimat itu telah memberikan jaminan bahwa konstitusi berfungsi, bertugas, berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa. Kemudian juga daripada itu kita juga melihat bahwa kalau dari segi agama, maka juga dinyatakan dalam konstitusi berbagai pasal telah menegaskan tentang hal ini, misalnya pasal 29 dan 33 yang berkaitan dengan kebebasan menganut agama dan kepercayaannya dan sistem ekonomi yang dianut dan dijalankan pemerintah melalui kementerian terkait harus membuat program yang sebagaimana ditentukan oleh pasal-pasal konstitusi tersebut. Jadi semuanya sebetulnya sudah ada di dalam ketentuan-ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tapi semua itu terpulang kepada kita semuanya. Kita mempertanyakan mengapa ada kelompok-kelompok yang memang berpikiran yang keluar dari konstitusi seperti tadi yang saya sampaikan dalam diagram ketahanan nasional. Berarti kita bisa memperkirakan, kita menduga bahwa hal yang sulit dipersatukan itu berasal dari titik tolak di luar konsensus dasar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya sudah tercantum di dalam dokumen-dokumen konstitusi, dan apabila kita memang sebagai berlaku, bertindak, dan berperilaku sebagai warga negara yang baik, maka sebenarnya semuanya sudah terwadai di dalam konstitusi tersebut. Mungkin hal itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Gubernur. Ini saya kebetulan menjadi teringat salah satu ulama di Timur Tengah yang bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau itu adalah salah satu tokoh intelektual muslim, ulama muslim, yang pernah menyatakan di dalam salah satu pendapatnya bahwa konstitusi di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945-nya jauh lebih progresif dibandingkan undang-undang yang ada di negara manapun di Timur Tengah, begitu. Nah, ulama sekelas Wahbah Az-Zuhaili mengatakan kenapa kemudian Indonesia bisa memiliki undang-undang yang sangat progresif dibandingkan undang-undang Islam yang ada di negara-negara Timur Tengah.
Itu karena menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di dalam Undang-Undang Dasar kita, itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diadopsi oleh Indonesia sebagai konstitusi, itu memuat satu aturan yang menyatakan terkait dengan kebebasan beragama. Nah, kebebasan beragama ini mampu menyatukan sekian ratus suku yang ada di Indonesia. Sementara penunjukan terhadap adanya monisme agama sebagai salah satu agama yang dijadikan sebagai agama resmi di Timur Tengah, Islam sebagai agama, itu tidak bisa menyatukan orang-orang Timur Tengah sendiri yang nampaknya hanya berasal dari satu suku, yaitu suku bangsa Arab. Saya kira kalau menurut Pak Gubernur sendiri, kan dengan adanya konstitusi kita yang sudah demikian progresif ya, dan bahkan diakui oleh para ulama di seluruh Indonesia, kira-kira bagaimana sesungguhnya cara mengimplementasikan nilai-nilai rahmat yang ada di dalam konstitusi kita ini, sehingga itu bisa dilakukan untuk meminimalisir konflik yang seringkali terjadi di Indonesia ini. Bagaimana pandangan Pak Gubernur? Bisa diulangi untuk meminimalisir apa itu, Pak? Konflik sektarian yang seringkali muncul di Indonesia. Sektarian. Ya, konflik sektarian. Kita perlu untuk kilas balik untuk mengingatkan kita kembali akan proses sejarah pembentukan negara dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin banyak yang mempunyai anggapan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu hanyalah merupakan proses perumusan yang dilakukan oleh politisi-politisi dalam bidang politik, dan ini berada atau berbeda dengan yang tadi dikatakan ketentuan-ketentuan yang berada di dalam agama, khususnya agama Islam. Kita ingat kembali bahwa sebetulnya ketentuan-ketentuan konstitusi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam dan ajaran agama apapun, itu sebetulnya sudah disinergikan dan sudah disatukan ketika terjadi proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945, dan itu juga dengan penuh upaya dan tidak mudah, sehingga sebetulnya kepentingan-kepentingan dan pendekatan dalam nilai ajaran agama Islam itu sudah diwadahi dan diakomodasikan ketika terjadi kesepakatan untuk merumuskan pembukaan UUD 45 dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, yang di dalamnya mengandung tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ingat pada waktu itu pada waktu 1 Juni 1945 Bung Karno, ya, karena belum presiden, ya, menyampaikan pidatonya tentang lahirnya Pancasila. Ada dua kelompok besar di situ. Ya, pada waktu itu di dalam buku sejarah mengatakan nasionalis sekuler, karena dia dibedakan dari nasionalis Islam. Ada dua kelompok itu. Dari dinamika tentang bagaimana untuk mendapatkan kesepakatan meletakkan sebuah dasar falsafah negara, dan termasuk di dalamnya adalah untuk menindaklanjuti, mewadahi dalam sebuah undang-undang dasar, apa sebetulnya yang menjiwai undang-undang dasar, yang itu semua kemudian diwadahi di dalam pernyataan preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu maka didapatkan kesepakatan untuk
rumusan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian juga diikuti oleh diskusi atau perdebatan dari rangkaian jabaran lanjutnya di dalam pasal-pasalnya itu. Jadi sebetulnya juga di sini tidak ada perbedaan antara Pancasila dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam agama Islam, karena sudah menjadi perdebatan diskusi yang terpadu, sudah menjadi satu dari dua golongan tersebut yang pada akhirnya menjadi kesepakatan dari dua golongan tersebut, sehingga memang di situ rumusan Pancasila itu sudah mewakili aspirasi yang dibawakan oleh kelompok nasionalis sekuler. Jadi oleh karena itu juga sebetulnya bahwa kita tidak perlu lagi untuk memilah-milahkan antara konstitusi dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam, karena pada waktu itu sudah diperdebatkan, bukan hanya didiskusikan, tetapi diperdebatkan, dan kemudian para pendiri bangsa yang dibentuk di dalam kepanitiaan pada waktu itu mencapai kesepakatan dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita bicara tentang nilai-nilai dalam ajaran agama Islam, itu juga sebetulnya identik dengan kalau kita bicara dengan isi dari preambul Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak dibedakan. Tidak berarti bahwa Undang-Undang Dasar itu hanya disusun dan dirumuskan oleh para politisi dan kemudian harus diperjuangkan untuk bisa memasukkan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam, tetapi sudah menyatu secara terpadu dan kemudian melahirkan kesepakatan bersama pada tanggal 18 Agustus yang kemudian itu menjadi uraian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, Pak Legend, kalau kita kembali kepada narasi ajaran Islam, kan ada salah satu pendapat dari seorang ulama, misalnya beliau adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan di dalam salah satu tulisannya bahwa anna syari'ah asasaha wa mabnaha 'alal hikami wa masalihil ibad. Jadi syariat itu dibangun di atas nilai-nilai keadilan, rahmat, dan kebijaksanaan. Ini kan sesungguhnya menjadi satu keniscayaan kalau kita kembalikan kepada ajaran Islam sebagai agama yang mendatangkan rahmat, maka sesungguhnya bagaimana kita memandang segala sesuatu itu harus dengan penuh rahmat. Nah, kalau di dalam konteks belakangan ini kan yang sering kita perhatikan misalnya Pak Gubernur, itu terkait dengan perlindungan minoritas dan jaminan keamanan bagi orang-orang minoritas ini yang seringkali dalam konteks Indonesia masih dianggap bermasalah karena ada hegemoni mayoritas, baik itu dalam kasus Ahmadiyah misalnya maupun non-muslim. Nah, kalau menurut pandangan Islam, tentu kalau kita berbicara tentang rahmat, orang-orang seperti Ahmadiyah itu memang patut diberikan perlindungan karena Islam sendiri menjamin asasi manusia dari warga-warga minoritas itu. Kalau di dalam pandangan Pak Gubernur sendiri terkait dengan kelembagaan yang sedang Bapak emban saat ini, sesungguhnya peran strategis apa Pak terkait dengan jaminan perlindungan bagi minoritas yang sudah dilakukan oleh lembaga yang Bapak pimpin? Ya, saya senang sekali mendengar uraian Bapak tadi pada tahap awal bahwa ajaran agama Islam itu memperhatikan tentang keamanan dan kelangsungan hidup minoritas, dan itu juga sejalan sebetulnya dengan
konten atau substansi di dalam konstitusi, kalau kita berasumsi bahwa konstitusi UUD 45 itu mengamanatkan sistem politik yang demokratis, dan kita sekarang berada di dalam kondisi itu. Di dalam demokrasi itu pun, walaupun dalam keadaan-keadaan tertentu dan mungkin juga sebagian besar dilakukan melalui voting, dan pemenang dinyatakan oleh kelompok yang mendapatkan suara terbanyak, maka dia dijadikan keluar sebagai pemenang dan memegang kekuasaan. Tetapi di dalam demokrasi juga tersirat sebuah kewajiban bahwa mayoritas yang memegang kekuasaan tidak berarti bisa sewenang-wenang untuk mengoperasikan kekuasaannya itu, tetapi bahwa di dalamnya terkandung kewajiban untuk melindungi kelompok minoritas. Jadi kekuasaan itu tidak diartikan sebagai hak, tetapi justru kekuasaan itu melekat sebagai kewajiban untuk bisa melindungi kelompok minoritas tersebut. Dan ini sejalan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi itu di dalam ajaran agama Islam, sehingga sebetulnya juga tidak ada perbedaan di situ, dan sudah terkandung di dalamnya. Adapun kesemuanya itu banyak hal-hal yang bisa kita bantu, kita kontribusikan, yaitu terpulang kepada kita semuanya, bahwa demokrasi itu tidaklah kita serahkan kepada hanya pemimpin yang kita pilih, dan kita hanya melihat apa salah dia, mana yang salah, mana yang benar, tetapi sebetulnya bahwa demokrasi itu masih kita pegang, yaitu bahwa demokrasi itu pada esensinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. Jadi untuk mengatakan apakah demokrasi bisa berjalan dengan baik atau tidak, maka sebagian besar itu tetap menjadi kewajiban di tangan rakyat, di tangan kita semua untuk melihat bahwa memang demokrasi dijalankan sebagaimana mestinya dengan kontrol kita. Jadi kita tidak bisa hanya melepas itu hanya kepada pimpinan yang telah terpilih lewat pemilu. Disitulah kita melihat bagaimana minoritas itu wajib untuk bisa dilindungi oleh mayoritas yang telah memenangkan pemilihan umum untuk mendapatkan kekuasaan. Namun yang kita lihat sekarang sebagian besar itu adalah mayoritas minoritas itu bukan hanya terjadi pada masyarakat bangsa negara atau struktur politik, tetapi mayoritas minoritas itu juga terjadi di dalam intraorganisasi. Misalnya di dalam kalangan Islam sendiri dengan berbagai macam alirannya, maka dengan sendirinya di situ di dalamnya juga terjadi komposisi antara mayoritas dan minoritas. Maka kepada kelompok-kelompok tersebut, walaupun terjadi di dalam keadaan atau kondisi intra organisasi, dalam hal ini ada kelompok Islam, maka mayoritas Islam di situ juga punya kewajiban, dan itu diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, untuk bisa menjamin kelangsungan hidup dan melindungi minoritas yang ada. Jadi memang sangat ada kesesuaian antara nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama Islam dengan nilai-nilai yang ada di dalam demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang telah kita sepakati bersama. Kalau terkait dengan tadi kan ada beberapa hal yang nampaknya di tayangan slide itu menarik untuk kita diskusi secara lebih jauh tentang pendekatan kata tadi Pak ya. Jadi ada ketahanan dalam konteks sosbud dan juga hankam, pertahanan dan keamanan. Nah kalau kita lihat misalnya di dalam praktik negara di masa Rasulullah saat itu, misalnya
Rasulullah itu kan dalam rangka menjaga stabilitas negara itu membentuk satu kesepakatan bersama dengan komunitas yang demikian beragam di Madinah, yang kemudian melahirkan satu perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah, Mitsaqul Madinah kalau di dalam istilah bahasa Arab. Nah, kalau di dalam konteks dan pandangan Bapak sendiri terkait dengan misi Islam yang rahmatan lil alamin yang sesungguhnya sudah mewujud di dalam konstitusi kita, sebagaimana tadi Bapak sudah sampaikan dengan sangat detail dan baik sekali terkait dengan hal itu. Kira-kira menurut Bapak sendiri, bagaimana kiranya kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin ini ya Pak, berdasarkan kelembagaan yang sedang Bapak pimpin saat ini di Lemhanas tentunya, untuk memperkuat konteks pertahanan dan keamanan, sehingga pada ujungnya konflik-konflik yang ada di Indonesia ini di kemudian hari tidak perlu lagi terjadi misalnya, atau tidak perlu lagi terjadi persekusi terhadap orang-orang minoritas, sehingga masyarakat Indonesia secara umum bisa menjadi lebih aman, lebih tertib dan merasa nyaman ketika mereka melaksanakan ibadah agama. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana mengarus utamakan nilai rahmatan lil alamin ini, dan ini disinergikan dengan konteks pertahanan dan keamanan yang menjadi core dari Lemhanas sendiri. Silakan Pak Gubernur. Baik, terima kasih. Makin sore ini pertanyaan Bapak makin sulit ini. Baik. Jadi peserta Lemhanas itu datang dari masyarakat. Dan di masyarakat sudah terjadi dinamika sosial budaya, dinamika politik, dengan pengelompokan perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pandangan. Sehingga ketika mereka masuk, itulah yang mereka bawa dari masyarakat. Maka kami melihat bahwa apa yang terjadi di masyarakat itu adalah sebagai akibat pemahaman yang tidak utuh dari segala sesuatu. Pemahaman yang tidak utuh tentang nilai-nilai ajaran agama Islam, pemahaman yang tidak utuh tentang sistem politik demokrasi, bagaimana bahwa di dalam demokrasi itu, karena dalam kultur tradisional kita itu, kita seolah-olah cenderung untuk tidak bisa lepas dari pemimpin. Kita cenderung untuk mencari pemimpin, dan kita cenderung untuk mencari pemimpin yang sempurna, yang sebetulnya sulit didapat, bahkan tidak ada. Nah, itu kita harapkan untuk diantar dan didapatkan melalui proses demokratis. Itu menunjukkan bahwa nanti akan saya sampaikan bahwa kita belum memahami demokrasi seutuhnya. Padahal pemilihan, katakanlah pemilihan pimpinan pada tingkat nasional ataupun daerah, sebetulnya itu bukan untuk memilih pemimpin dengan kekuasaan absolut yang bisa bertindak segala-galanya. Karena dikatakan juga bahwa kekuasaan yang dipegang oleh pimpinan nasional, dalam hal ini presiden, bukan tidak terbatas. Jadi dibatasi, ada pembatasan oleh undang-undang, ada oleh kontrol politik, kontrol legislatif, tetapi juga kontrol sosial oleh kita. Jadi di situ kita melihat, dan bahwa sebetulnya pemilihan pemimpin di dalam demokrasi, kembali tadi saya katakan, bukan untuk memperebutkan kekuasaan yang tidak terbatas, tetapi sebetulnya kita hanya memilih pemimpin yang bisa secara sah dan konstitusional mengatakan ini kesepakatan kita, dia bisa mewakili aspirasi kita. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Jadi itu kembali memperkuat apa yang saya sampaikan, bahwa demokrasi, kekuasaan itu pemiliknya adalah masih rakyat dan didasarkan kepada kedaulatan rakyat. Pemimpin itu adalah hanya untuk mewakili aspirasi
kita di dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tadi itu. Gitu. Itulah kita melihat bahwa hal-hal yang terjadi banyak di masyarakat itu karena pemahaman yang tidak utuh dalam segala dimensi, dalam segala bidang. Maka di dalam pendidikan Lemhanas, kita mencoba untuk membawa kembali semua untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan bagaimana semestinya dari semua perangkat-perangkat yang ada di dalam masyarakat dan di dalam perjalanan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Itu kita bawa kembali sehingga dengan pemahaman yang utuh semua bisa untuk melihat bagaimana seharusnya masyarakat bangsa dan negara ini ditata dan kita berada di mana, sehingga kita juga mempunyai penyadaran kembali tentang bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus menghargai perbedaan, bagaimana kita harus menghargai juga pendapat orang lain. Nah, itu semua sudah diatur. Disitulah kita ingin kembalikan para peserta yang mengikuti pendidikan Lemhanas itu untuk memahami segala sesuatu struktur ataupun tatanan, katakanlah, dalam pemahaman yang seutuhnya. Jadi bukan sepotong-sepotong, tetapi seutuhnya dalam aspek manapun, sehingga kita bisa melihat bahwa apa sebetulnya yang belum difahami di tengah masyarakat dan membentuk dinamika yang menjurus kepada keadaan-keadaan yang bisa menimbulkan konflik. Jadi itulah yang diusahakan oleh Lemhanas, karena kita melihat bahwa penyebabnya itu adalah pemahaman yang sepotong-sepotong dari komponen-komponen masyarakat terhadap segala sesuatu yang berlaku di dalam masyarakat. Begitu, Pak. Baik, terakhir Pak Gubernur, tadi kan Pak Gubernur sudah banyak menjelaskan bahwa sesungguhnya salah satu masalah fundamental masyarakat itu kan adalah ada pemahaman sepotong-sepotong Pak ya terkait dengan berbagai hal. Salah satunya pemahaman sepotong tentang ajaran Islam, sehingga orang tidak bisa melihat secara utuh terkait dengan pesan Islam yang betul-betul membawa pesan dan nilai rahmat begitu. Terakhir Pak Gubernur, harapan dan cita-cita Bapak sendiri seperti apa? Sehingga kita umat Islam di Indonesia secara khususnya atau masyarakat Indonesia secara umum bisa kembali menjadi trendsetter di dalam menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadaban, dan juga nilai-nilai rahmat. Ini harapan dan cita-cita Bapak ini seperti apa? Silakan Pak Gubernur. Baik, terima kasih. Saya mempunyai keyakinan yang sedalam-dalamnya bahwa Islam itu memuat secara komprehensif semua persyaratan untuk menjadikannya dan membawakannya rahmat bagi seluruh umat, rahmatin lil alamin, ya, gitu. Itu saya yakin. Nah, tinggal bagaimana kita penganut-penganutnya itu mengimplementasikan, mempraktekkan di dalam kenyataan. Karena kebanyakan tadi itu, karena pemahaman yang sepotong-sepotong, maka praktek itu bisa saja saling bertabrakan satu sama lain. Itu tidak saja di dalam praktek tentang keyakinan agama Islam, tetapi juga di dalam praktek politik seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa untuk memberikan atau saya berikan contoh misalnya, tadi di dalam politik saya sudah sampaikan betapa kita punya pemahaman sepotong-sepotong tentang demokrasi. Demokrasi itu soal salah menang. Padahal demokrasi itu di dalam pemilihan umum menyediakan perangkatnya, sistemnya untuk memilih pemimpin dalam putaran 5 tahunan. Jadi kalau kita merasa ada pemimpin yang sudah tidak kita rasa mumpuni untuk membawakan bangsa dan negara ini, kita punya cara damai, jalan damai untuk mencari kesepakatan yang merasa
pemimpin itu perlu memilih pemimpin yang lain, itu dibebaskan untuk itu. Tapi juga yang mengatakan bahwa saya masih percaya pada pemimpin ini, juga masih bisa memilih itu. Nanti semua akan diperhitungkan, maka siapa yang mendapat meraih suara yang lebih besar, maka itu adalah kesepakatan kita. Kita ingat betapa dua presiden pertama kita, orang-orang besar dua-duanya itu, mempunyai nama besar, tetapi pergantiannya itu berdarah-darah. Pertama, Presiden Soekarno. Kita merasa pada waktu itu tidak ada yang bisa menggantikan Presiden Soekarno. Karena Presiden Soekarno yang telah memimpin berjuang merebut kemerdekaan dan mengawali kemerdekaan kita itu. Kita merasa pada waktu itu tidak ada yang bisa menggantikan Presiden Soekarno. Maka pergantiannya itu setelah masyarakat sadar bahwa ini tidak bisa dilangsungkan atau berlangsung terus, dan pada waktu itu ditandai dengan kemerosotan ekonomi yang sangat akut, maka penghentian dari masa bakti Presiden Soekarno terjadi dengan berdarah-darah. Maka masuklah sebagai presiden kedua ini adalah Presiden Soeharto. Kembali penyakit itu menjadi kenyataan, terjangkit kita bahwa Presiden Soeharto ini bisa membangun sampai tingkat tertentu secara relatif kemakmuran ekonomi yang bisa kita rasakan. Kembali kita rasakan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Presiden Soeharto. Kembali pada waktu kita merasa ini tidak bisa kita teruskan, maka pergantiannya juga terjadi berdarah-darah. Mungkin tidak seberdarah-darah pergantian Presiden Soekarno, tetapi juga melalui chaos, melalui keadaan kacau. Gitu. Nah, pada waktu itu kita belum mempunyai demokrasi. Demokrasi ini menjamin pergantian pimpinan apapun pilihan kita itu akan selalu terjadi di dalam kedamaian. Gitu. Selalu akan diberikan jalannya untuk menentukan suaranya bagi pemilihan pemimpin, bagi rakyat-rakyat yang sudah memenuhi syarat untuk memilih. Nah, itu di dalam demokrasi. Tetapi karena ada yang merasa bahwa kita nggak boleh kalah, kita harus menang. Seolah-olah bahwa pilpres itu seperti pilpres yang lalu hanya terjadi satu kali di dalam seumur hidupnya. Bahwa pilpres itu sekali menang harus menang terus, tidak boleh kalah. Sehingga semua daya itu dikerahkan untuk memenangi pilpres. Padahal pemilihan presiden di pusat, pemilihan kepala daerah di daerah, pemilihan anggota DPR itu adalah kesepakatan kita tentang bagaimana kita sepakat untuk mencari seseorang mewakili aspirasi kita, dan akan berlangsung 5 tahunan. Kita akan ketemu lagi. Kalau kita sudah habis-habisan pada saat pemilu kemarin, maka kita sudah kehabisan segala tenaga untuk menghadapi pemilihan yang akan datang. Nah, ini adalah pemahaman sepotong-sepotong terhadap demokrasi. Pemahaman sepotong-sepotong yang dapat kami tafsirkan dari pengejawantahan ataupun praktek ajaran agama Islam adalah kebanyakan dari kita itu berhenti pada tingkat syariat, dan di mana syariat itu membuka jendela yang sangat luas terhadap perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan karena syariat itu menentukan tata cara, dan tata cara ini bisa berbeda antara satu aliran dengan aliran lainnya. Ini membuka perbedaan-perbedaan. Dan karena dalam agama di situ dikandung keyakinan mutlak, maka apabila ada perbedaan, keyakinan mutlak ini susah untuk dikompromi. Gitu. Kita tidak atau jarang di dalam mengikuti atau membekali ajaran agama, nilai-nilai dalam ajaran agama, kita mencoba untuk mencapai pada tataran
dan lapis akhlak. Nah, pada tataran dan lapis akhlak inilah sebetulnya yang memuat nilai-nilai yang bisa diejawantahkan, diimplementasikan sebagai agama Islam yang membawakan rahmat bagi seluruh umat. Ini juga merupakan pemahaman yang sepotong-sepotong. Pada tingkat syariat sangat terbuka sekali pada perbedaan tafsir, perbedaan aliran. Ini sangat terbuka sehingga kita tidak berada pada sebuah kesatuan dari ajaran agama Islam yang bisa tadi memberikan rahmat bagi seluruh umat. Dan itu kalau di dalam Islam kita sudah seperti itu, bagaimana kita bisa membawa pesan sebagai agama yang rahmatin lil alamin itu kepada warga ataupun komunitas-komunitas di luar agama Islam. Di dalam saja kita masih terkotak-kotak. Di dalam saja kita masih belum bisa menemukan kedamaian. Di dalam saja kita masih belum mendapatkan rahmat. Ya. Ini semua harus diteruskan, disempurnakan pada pemahaman yang utuh dari ajaran, apakah itu agama Islam atau itu politik, sehingga memang bisa untuk mengatasi kelemahan yang ada sekarang, yaitu pemahaman yang sepotong-sepotong di dalam aspek apapun. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Nampaknya di diskusi pada sore hari ini ada 3 poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah tadi betul sekali sebagaimana Pak Gubernur menyatakan bahwa memang kalau kita berbicara tentang syariat itu kan banyak sekali perbedaan di dalamnya. Kalau berhenti pada syariat, tidak melihat pada aspek akhlak, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan ada satu entitas hadis yang menyatakan bahwa ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu adalah sebagai sebuah rahmat. Betul sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa nampaknya rahmat inilah yang harus dikedepankan dan dikedepankan pada saat kita menghadapi kenyataan di mana masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat yang sangat plural. Karena itulah misalnya tidak boleh kita melakukan persekusi terhadap kelompok-kelompok minoritas misalnya. Kemudian pada talkshow kali ini tadi juga Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa terjadinya dikotomi antara Islam, Pancasila, dan demokrasi itu merupakan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Karena sesungguhnya Pancasila, konstitusi, dan demokrasi itu sudah sesuai dan sangat relevan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam misalnya, yang di dalamnya mengandung konsep syuro dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah kembali kepada konteks kitab Nabi Rahmah yang menjadi topik pada kali ini adalah ini mempertegas diskusi kita selama 60 menit sampai sekarang, itu mempertegas posisi bahwa visi dan misi Islam sebagai ajaran yang mengantarkan kepada rahmatan lil alamin itu merupakan suatu keniscayaan yang harus diwujudkan di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu sebagai umat muslim tentu saja kita harus mendahulukan cita-cita kerahmatan ini diimplementasikan di dalam setiap sikap dan aktivitas, baik aktivitas sosial, politik, dan seterusnya, sehingga tidak ada lagi di kemudian hari terjadinya konflik-konflik yang tidak perlu karena adanya konflik-konflik sektarian, perbedaan suku, agama maupun ras. Hadirin talkshow Ramadan Salam pada kesempatan kali ini. Demikian usai sudah perbincangan kita pada sesi kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Lemhanas RI, Bapak Dirjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo,
yang pada kesempatan sore hari ini sudah berkenan untuk berbagi share pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Pemirsa di rumah juga bisa berpartisipasi aktif untuk menyampaikan pertanyaan maupun kritik maupun saran melalui kolom komentar pada video ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan kritik maupun saran yang diajukan akan dibahas pada sesi berikutnya. Demikian kegiatan Ramadan Salam Ngaji Kebangsaan Perspektif Islam Rahmatan lil Alamin ini atas kerjasama Rumah Moderasi Beragama Sejati, Jalas Korea, UPI, Aman Indonesia, dan Mubadalah ID ini diselenggarakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Gubernur yang sudah berkenan untuk menyampaikan sebagai narasumber pada sesi kali ini. Selanjutnya saya berikan kembali sesi ini kepada Ibu Dr. Nining untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menutup dengan rasa harapan ya, mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan Pak Gubernur sangat banyak itu nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam wujud kebangsaan yang sangat mudah sebetulnya diimplementasikan yang tadi disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan ini menjadi titik pijak bagi kita semua untuk bukan hanya mengetahui, mempelajari, tetapi mulai mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan kenegaraan. Terima kasih sekali lagi Bapak Gubernur Lemhanas Republik Indonesia. Salam sehat dari kami Bapak. Dan pemirsa, sampai berjumpa kembali pada minggu depan. Ramadan Salam akan hadir dengan topik yang lain dan narasumber berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur.